Mitra bisnis, kami lanjutkan kembali perbincangan saya dan Henny Eugenia, SVP GM Wealth and Emerald Private Bank at BNI. Kemudian dari sisi umur nih Bu, dalam artian sekarang ini apakah nasabah-nasabah HNWI, mungkin nasabah-nasabah Emerald-nya ya, itu apakah memang masih di mayoritas yang sudah berumur atau sudah mulai ada milenial atau gimana nih? Ya, kita juga melihat misalnya nasabah-nasabah private banking ya Pak, yang tentunya minimal saldonya 15 miliar, itu masih didominasi oleh nasabah yang lebih senior. Kita bilang mungkin Gen X, Gen X, Gen Y. Nggak harus baby boomer sih Pak, Gen X, Gen Y lah ya. Nah, kalau segmen yang priority, bahkan yang personal, itu kan starting dari 500 juta. 500 juta, ya betul. Jadi itu sudah mulai banyak nasabah yang muda-muda masuk ke segmen situ. Ibaratnya new inilah ya, new era of nasabah-nasabah Emerald sudah mulai terjadi, karena kita juga melihat mereka juga sudah mempunyai pekerjaan stabil, anak muda sekarang juga lebih gesit berinvestasi dan menabung, bukan cuma spending ya, tapi habit menabung kita sudah terbentuk. Dan juga kita juga mulai melihat second generation dari nasabah kami pun sudah banyak yang membuka rekening di Emerald. Jadi itu adalah cikal bakal nasabah-nasabah yang milenial, datangnya dari tadi ya nasabah baru, termasuk juga second generation dari nasabah Emerald kami yang lebih berusia senior. Nah, untuk sekarang kan berarti kan sudah range-nya udah lebih lebar nih Bu untuk mencari nasabah-nasabahnya dari yang tadinya yang senior dalam tanda petik, sekarang sudah mulai ada yang second generation-nya. Nah, itu kira-kira strategi dari BNI Emerald-nya apa sih Bu untuk menggait nasabah-nasabah itu? Kalau kita melihat nasabah yang lebih muda, sebenarnya yang mereka butuhkan apa sih? Mereka mungkin nggak seperti nasabah yang senior yang mana harus selalu bertemu RM Pak. Jadi mereka yang penting diupdate, diberikan update market untuk investasi terutama, diberikan privilege yang mungkin sesuai dengan segmennya, dan kami juga mengetahui kebutuhan ini, sehingga untuk market outlook secara digital, Zoom kita lakukan secara reguler Pak. Minimal seminggu sekali pasti akan ada Zoom bersama nasabah, karena kami tahu nasabah ini tipenya tidak suka untuk face to face terlalu sering, tetapi mereka membutuhkan market update. Nah, itulah kita lakukan secara reguler. Dan tadi ya mungkin fitur mobile banking juga salah satu penunjang. Setelah mereka Zoom, mereka bisa mengambil decision untuk melakukan action di mobile banking. Nah, kemudian dengan adanya nasabah-nasabah atau target-target nasabah baru ini, adakah mungkin skill set khusus yang harus dimiliki lagi oleh RM ini dalam menggait mungkin nasabah-nasabah baru di Emerald ini? Kalau nasabah-nasabah baru atau lama, kita melihat mungkin perbedaannya tadi lebih kepada cara engagementnya ya Pak ya. Jadi kalau skill set yang dimiliki tentunya saya rasa tidak ada sesuatu yang baru, cuman kita tetap harus selalu memastikan dengan adanya kondisi pandemi dan tentunya akan terjadi peningkatan terhadap credit risk, market risk, dan liquidity risk. Nah, RM ini kita selalu lengkapi dengan regular market update dan juga arahan-arahan untuk memastikan jangan sampai nasabah terkonsentrasi di satu aset class. Kita nggak pernah tahu ada sesuatu yang diperlukan, jadi kita memastikan RM itu dalam melakukan pengelolaan itu cukup bijaksana untuk memaintain liquidity risk-nya Pak. Itu yang kita pastikan bahwa skill set RM di masa pandemi agar memastikan portofolio customer itu sesuai dan juga tidak terkonsentrasi di satu aset class. Nah, kemudian untuk kira-kira sampai saat ini kan saya lihat ada beberapa tawaran-tawaran menarik di Emerald ini ya, dalam artian ada free disinfektan, terus ada swab segala macamnya. Itu apakah itu memang salah satu goals-nya dari BNI untuk health tapi juga wealth gitu? Nah, betul sekali Pak Budi. Karena kita melihat saat ini nasabah udah nggak traveling ya Pak. Kita memberikan benefit penjemputan limo dan lain-lain di luar negeri tidak dipakai. Tapi kita juga nggak mau nasabah itu kehilangan privilege-nya. Jadi kita berikanlah swab home care. Nasabah butuh swab, nggak usah keluar rumah, nggak usah datang di kerumunan, biar petugas kami yang datang, bukan petugas kami lah, partner kami ya, datang ke rumah nasabah untuk melakukan swab. Termasuk juga Pak yang mungkin lebih menarik adalah paspor ya. Kita tahu bahwa
orang cenderung menghindari kerumunan. Iya, betul. Nah, kami juga membuat same day passport service di outlet Emerald. Jadi nasabah mau perpanjangan paspor itu nggak usah ke imigrasi, Pak. Datang aja ke Emerald, dan tentunya same day jadi. Wah, enak juga ya. Itu mungkin adalah salah satu benefit yang mungkin saya lihat baru BNI saat ini yang menyediakan. Dan tentunya kami juga sangat prudent ya Pak dalam protokol. Jadi nasabah harus daftar dulu ke RM. Jadi kita nggak mau satu hari sampai ada 100 gitu ya. Kita batasi satu hari berapa per outlet. Supaya nasabah datang 10 menit pulang gitu. Berarti memang inovasi-inovasi tertentu harus selalu dikembangkan ya untuk memberikan benefit buat nasabah ya Bu ya. Iya Pak, kita menyesuaikan dengan keadaan dan tentunya kebutuhan supaya nasabah nggak kehilangan benefit yang tadinya dipakai karena keadaan tidak bisa terpakai seperti fasilitas-fasilitas yang ada di luar negeri. Ya, nah kalau dilihat sekarang ini kira-kira produk atau mungkin investasi apa sih yang paling diminati di nasabah BNI Emerald ini? Kalau dengan keadaan saat ini dan tingkat risiko yang terjadi, kami melihat nasabah itu cenderung mencari instrumen yang jangka pendek, sehingga memberikan return lebih menarik daripada deposito, tetapi juga tidak terlalu fluktuasi. Sehingga yang paling dominan saat ini adalah tadi reksadana pasar uang, dan juga obligasi dengan tenor di bawah 5 tahun, Pak. Salah satunya adalah ORI seperti sukuk, maupun obligasi sekunder pemerintah yang bertenor pendek. Namun kami melihat dengan mau memasuki kuartal 1 tahun ini, di bulan Maret, nasabah mulai melihat aset alokasi untuk dibagi sedikit ke reksadana saham. Tentunya ini belum banyak ya Pak, tapi sudah ada appetite ke situ. Dominasi terbesar tetap masih di pasar uang dan juga obligasi pemerintah jangka pendek. Ya, nah kalau melihat dari saat ini kan nasabah-nasabah yang milenial atau mungkin bukan milenial ya, yang lebih muda lah, itu kan dia tidak terlalu tergantung atau dependable ke RM. Nah itu kira-kira jadinya RM untuk menarik nasabah-nasabah itu seperti apa ya? Untuk nasabah yang muda seperti itu, kita melakukan komunikasi yang berbeda Pak. Jadi kalau nasabah yang mungkin berumur senang berkomunikasi sering ya. Iya betul. Sering. Kalau mereka cenderung melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Lalu market update yang kami berikan juga melalui WhatsApp, melalui email, Zoom pun kan mereka mungkin ada yang suka join, ada yang tidak ya. Yeah. Kami melihat cenderungan komunikasi melalui WhatsApp itu merupakan sesuatu yang mereka paling favor, dan juga market update kita berikan juga setiap hari ke nasabah-nasabah tersebut melalui WhatsApp Blast. Jadi kami juga mempunyai daily commentary gitu Pak Budi. Jadi mereka tinggal baca, kalau mereka mungkin ada pertanyaan ke area, mereka tanya, dan mereka action sendiri. Tentunya. Memang terjadi perubahan pattern lah ya antara yang muda dan yang tua, tapi tetap kita memfasilitasi kedua-duanya karena kedua-duanya merupakan porsi terbesar kami juga. Ya, yang kemudian kira-kira opportunity yang mungkin bisa ditangkap nih untuk di kedepannya, mungkin post COVID ya. Kami melihat untuk perkembangan di semester 2 ya Pak ya, walaupun vaksinasi sudah terjadi, tetap mungkin orang akan cenderung menghindari risiko dulu di semester 2. Sudah mulai beraktivitas, tapi tidak berani terlalu agresif. Jadi kami masih melihat untuk nasabah-nasabah tersebut tetap akan melakukan penempatan dana di instrumen-instrumen perbankan yang solid. Jadi belum berani untuk yang agresif. Dan kita juga tentunya melihat opportunity ini sebagai bagian dari momen yang tepat untuk melakukan edukasi kepada produk investasi dengan lebih baik lagi Pak. Karena tentunya nasabah-nasabah tersebut mempunyai simpanan yang cukup banyak, namun belum tentu semuanya mengerti terhadap produk investasi. Yang tadi saya bilang Pak, Jakarta mungkin mudah, tetapi yang di luar kota, yang mungkin di pelosok, itu juga merupakan potensi besar dari nasabah BNI yang mungkin belum tertarik semuanya dengan produk-produk investasi. Nah, kami melihat opportunity saat ini dengan orang mungkin masih banyak dana yang mengendap, itu bisa kita edukasikan juga dan kita bisa berikan detail melalui Zoom. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu. Juga mungkin saat ini BNI mempunyai investment specialist yang bisa membantu lebih menggali lebih dalam analisa portofolio nasabah. Nah ini tentunya sangat membantu RM juga karena nasabah kan berbeda-beda, dengan nasabah yang lebih kompleks membutuhkan analisa yang lebih mendalam.
Nah, ini juga merupakan opportunity yang kami lihat bisa dilakukan di semester 2 sampai tahun depan di 2022 ke depan, Pak. Ya, yang terakhir nih Bu, mungkin target pertumbuhan aset manajemennya BNI Emerald ini untuk tahun ini kira-kira berapa persen Ibu? Kalau kita melihat dari pattern yang masih terjadi, tahun kemarin kita bertumbuh double digit, kami juga melihat hal tahun ini masih akan terjadi hal yang sama, karena yang tadi orang masih cenderung menghindari resiko, sehingga menempatkan dananya di financial institution atau mungkin bank-bank yang lebih solid. Jika melihat pertumbuhan di tahun ini akan double digit, dan kita juga melihat opportunity masih sangat besar di wealth management. Demikian perbincangan saya dan Henny Eugenia, SVP GM Wealth and Emerald Private Bank at BNI. Saya Tribudi Utama.